Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita yang berada di mana saja saat ini. Berjumpa kembali dalam santapan rohani kita bersama Jemaat Silo Campagaya, edisi Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Karena itu, untuk memulai akan seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang berharap dalam pimpinannya dan juga dapat menjalani hari ini, menjalani hidup kita dalam tuntunan terang firman-Nya. Karena itu, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah Tuhan yang telah memelihara kami, dan hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hari yang Engkau anugerahkan. Memulai akan seluruh kegiatan dan aktivitas dalam menjalani hari-hari hidup kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh membaca dan mendengarkannya dengan baik. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 11, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-21. Ulangan pasal 11, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini bunyinya, "Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi." Amin firman Tuhan. Tema dari perenungan kita pada pagi hari ini, dimanapun dan kapanpun. Begitu pentingnya Taurat Tuhan sebagai jaminan kehidupan langgeng di negeri yang dijanjikan Tuhan. Maka berbagai cara yang dipandang efektif untuk menanamkannya, membuatnya dimengerti dan dihayati dan diatur oleh Musa. Menaruhnya sebagai simbol pada bagian tubuh, menjadikan firman selalu menjadi bagian dari ingatan, kesadaran dan kesiapsiagaan hidup. Menaruhnya pada pintu rumah dan gerbang, menghadirkan tampilan publik yang membuat firman itu menjadi bagian dan keseharian di ruang publik. Firman itu juga harus menjadi inti pendidikan di semua tempat dan waktu. Pewarisnya menjadi hal yang paling pokok. Generasi pelanjut dari perjanjian Allah dan umatnya hanya akan terpelihara jika firman Tuhan terwariskan melalui pendidikan, kepercayaan yang dilakukan dengan kesungguhan hati dan berkelanjutan. Beberapa tahun terakhir muncul kegelisahan terkait dengan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi. Keluhan tentang kesulitan mendampingi anak dalam menggunakan gawai atau HP tampaknya semakin sering terdengar dan meluas. Di negara-negara maju pun masalah yang sama sedang menjadi pergumulan. Fenomena tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa anak-anak dan remaja terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai dibandingkan firman Tuhan. Kita sedang berada dalam situasi yang amat menantang. Bagaimanakah pendidikan kepercayaan
harus dilakukan di tengah situasi yang di sana anak-anak juga orang tua semakin banyak menghabiskan waktu di depan monitor gawai. Kapan dan di mana firman didengar atau disampaikan? Amin firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh bersama-sama untuk menikmati sukacita pemberitaan firman yang boleh hari ini kami baca dan dengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan di dalam hati kami dalam menjalani hari-hari kami yang selalu mau memahami bahwa sesungguhnya Engkaulah Raja atas segala raja yang layak menerima sembah dari setiap orang yang percaya kepadamu, bahkan dari setiap kami yang dengan sungguh-sungguh mau merenungkan firman-Mu serta melakukannya di dalam ketaatan kepadamu. Hari ini kami berdoa untuk seluruh aktivitas dan kegiatan kami, baik dalam bekerja, dalam berbagai bidang usaha yang ditekuni. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang tetap senantiasa kehendaki di dalam menata kehidupan dan rumah tangga masing-masing, dalam menyatakan tanggung jawab pelayanan kami. Engkau yang tetap senantiasa memperlengkapi kami, memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami lakukan ini boleh berjalan dengan baik dan mendatangkan sukacita bagi kehidupan kami. Dan kami berdoa kiranya Engkau memberkati tiap pribadi kami dalam setiap tanggung jawab, baik itu sebagai orang tua maupun anak-anak, kiranya selalu berada dalam lindungan Tuhan. Yang berada dalam pergumulan hidup, sakit penyakit, mari Tuhan sembuhkan. Yang berada dalam duka cita, mari Tuhan hiburkan, sehingga mereka tidak berlarut dalam kesedihan. Ajar kami untuk selalu berpengharapan kepadamu Bapa, dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas sukacita yang boleh dialami oleh setiap saudara-saudara kami yang boleh mengalami pertambahan usia. Biarlah ya Tuhan, mereka dapat merefleksikan diri mereka bahwa pertambahan usia yang boleh mereka alami itu semua adalah karya atas hidup mereka yang Tuhan sudah rancangkan bagi mereka. Bapa di sorga, berkati bangsa kami, berkati setiap pemerintah kami sehingga mereka boleh memimpin dengan adil dan bijaksana. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini kekal selama-lamanya, dan dengarkanlah setiap doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.